Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kasih karunia dari Tuhan kiranya menyertai saudara sekalian. Kebangkitan Kristus yang kita peringati di bulan April ini, kiranya kasih, kuasa, dan kemenangan Kristus menjadi pengharapan kita untuk menjalankan hidup kita di dalam dunia ini sebagai umatnya. Saudara, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, tetapi orang ini bertobat, yaitu salah satu penjahat yang bertobat. Mari buka Alkitab saudara di rumah, khususnya di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 dan ayat yang ke-39-43. Saya akan membacakan ayat demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian saudara bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca perikop ini, khususnya di dalam perikop mengenai Yesus yang disalibkan bersama dengan dua penjahat itu, paling tidak saudara di sana ada 4 respon manusia terhadap Yesus yang sedang mereka salibkan. Ada orang banyak yang melihat Yesus disalibkan dan mereka mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Prajurit-prajurit Romawi mengolok-olok dan menghina Yesus sampai mereka menyiramkan anggur asam kepada Yesus. Mereka berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di samping Yesus, salah satu penjahat yang disalibkan bersamanya pun mengeluarkan kata-kata yang mengejek dan merendahkan Yesus. Namun saudara, di tengah-tengah ejekan, hinaan, ada salah satu dari penjahat yang memberikan respon yang berbeda dari kebanyakan orang. Penjahat ini tidak mengikuti suara orang banyak, tetapi ia berbeda dari suara orang banyak. Bahkan ketika teman seperjuangannya di dalam kejahatan yang sedang disalibkan bersama-sama dengannya di atas kayu salib mengejek Yesus, dia justru menegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Setelah dia menegur temannya ini, lalu dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Di ambang kematiannya yang tidak lama lagi, ia berkesempatan untuk bertobat. Dia tidak banyak meminta, dia hanya berkata, "Yesus, ingatlah aku." Lalu Yesus menjawab dia, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara sekalian,
Mengapa salah satu penjahat ini bisa bertobat dan percaya kepada Yesus? Satu, saudara, dia melihat dan menyimak setiap tindak tanduk, respon, dan pernyataan Yesus di kayu salib. Di ayat yang ke-34 sampai 38. Jika kita membandingkan peristiwa ini di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 44, kita akan menemukan bahwa pada awalnya dia juga sempat menghina dan mengejek Yesus. Tetapi setelah dia mengamati bagaimana sikap Yesus terhadap segala cacian, makian, hinaan, dan ejekan yang orang banyak lontarkan kepada Yesus, dan Yesus menghadapi semua itu dengan sikap yang luar biasa, hal itu menyadarkan dirinya. Ketika Yesus akan disalibkan, dia melihat bagaimana orang-orang memperlakukan Yesus. Orang-orang menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus sebagai satu penghinaan. Dan segala penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Tetapi justru Yesus bersikap tidak seperti manusia pada umumnya. Ia tentu mendengar. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, Yesus memberikan kata-kata pengampunan. Ini didengar oleh salah satu penjahat yang bertobat ini. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Yesus. Padahal Yesus sudah diperlakukan secara tidak manusiawi. Bukan hanya caci maki, sumpah serapa atau kutuk terhadap orang-orang yang memperlakukannya secara kasar dan sadis. Tapi justru kata-kata pengampunan yang keluar dari mulut Yesus. Padahal Yesus sedang dalam siksaan yang sangat berat. Dia melihat waktu Yesus diejek, Yesus diam. Dia melihat keagungan jiwa Yesus di situ. Sudah sangat menderita, tapi masih bisa berdoa, meminta pengampunan buat orang lain. Sudah sangat tersiksa, tapi masih memikirkan orang lain. Dalam hatinya mungkin dia berpikir, siapakah orang ini? Hatinya begitu mulia. Ini pasti bukan orang sembarangan. Sampai dia bisa memohon pengampunan kepada orang yang menyiksa dia. Dalam pikirannya, mana mungkin ini manusia biasa. Ini pasti bukan manusia biasa. Saudara, karena dia melihat bagaimana Yesus memberikan respon terhadap orang-orang yang mengejek Yesus. Dan ketika dia melihat respon Yesus itu, yang demikian agung, yang demikian mulia, lambat laun hatinya mulai tergerak. Pikirannya mulai terbuka, nuraninya mulai berbicara bahwa ini bukan orang sembarangan. Doa Yesus inilah yang paling menyentuh hidupnya, sehingga itu mengubah arah hidupnya. Karena di dalam doa Yesus, dia melihat keagungan dan kebesaran jiwa Yesus. Sekalipun tersiksa, masih memikirkan orang lain. Sekalipun diejek, masih berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya. Hal ini tidak mudah, saudara, apalagi bagi kita. Di saat sedang menderita, tidak mudah bagi kita untuk memikirkan orang lain dan berdoa buat orang lain. Kebanyakan justru menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal dirinya sendiri yang salah. Itulah sebabnya kita perlu memohon belas kasihan Tuhan agar kita bisa belajar mengampuni sesama. Saudara, orang ini, salah satu penjahat ini bisa bertobat karena dia melihat, dia menyaksikan bagaimana respon Yesus terhadap segala penderitaan yang dialaminya. Dan yang kedua, saudara, dia menyadari dirinya orang berdosa. Ayat 40 sampai 41. Seperti yang sudah saya katakan bahwa pada awalnya dia juga terlibat dalam mengejek dan mencelah Yesus. Namun akhirnya dia berubah. Dia bukan lagi mempersalahkan orang lain,
Tetapi dia sadar bahwa dirinya juga bersalah. Dia tidak terus mempersalahkan orang lain, tetapi mulai menyadari kesalahannya sendiri. Yesus dihukum, dia dihukum, temannya pun dihukum. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan dia, yang dia lihat pada diri Yesus, dan dia membandingkan dirinya dengan diri Yesus. Yesus tidak memaki-maki, tetapi malah berdoa dan dengan tabah menghadapi penderitaan yang dihadapinya. Nah, saudara, berbeda dengan penjahat yang satunya. Tidak merasa diri bersalah, tapi menyalahkan orang lain. Tidak merasa dirinya sudah berbuat salah, tapi menyalahkan Yesus, bahkan memprovokasi Yesus. Untuk apa? Untuk kepentingan dirinya. Sementara penjahat yang bertobat ini, yang sadar akan kehidupan dia justru melihat bahwa Yesus berbeda daripada yang lainnya. Dan dia sadar dirinya orang berdosa. Dia sadar dia berbuat salah. Berbeda, saudara, dengan temannya yang tidak bertobat. Setelah dia melihat Yesus dan dirinya, dia sadar dirinya salah. Maka di ayat 3:41 ia berkata, kita memang sudah selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia sadar bahwa perbuatannya salah besar. Kalau tidak salah, maka tidak mungkin dia dihukum dengan cara disalibkan. Karena hukuman salib adalah hukuman bagi penjahat. Pada akhirnya dia sadar dirinya berdosa dan pantas dihukum. Tipe penjahat ini adalah tipe orang yang tahu diri dan berjiwa besar, sehingga dia mau mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk dalam tipe yang bagaimanakah kita hari ini? Apakah kita termasuk orang yang mengeraskan hati, tidak mau dan tidak berani mengakui kesalahan diri kita sendiri, tetapi selalu mempersalahkan orang lain seperti penjahat yang tidak mau bertobat itu? Apakah kita bertipe seperti penjahat yang tidak bertobat itu, yang selalu menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan pun dia salahkan? Atau kita bertipe seperti penjahat yang bertobat ini? Dia memang pernah mencela Yesus, dia memang pernah mencela, tapi pada akhirnya dia sadar dirinya bersalah dan mengakui kesalahannya. Dia berjiwa besar sehingga dia mau mengakui keberdosaannya di hadapan temannya dan di hadapan Yesus Kristus. Saudara, biasanya kita lebih suka menyalahkan orang lain ketika diri kita terdesak. Dalam hati kita, dalam hati kecil kita tahu bahwa kita bersalah. Tapi demi menjaga gengsi dan harga diri, seringkali kita tidak berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Namun, penjahat ini, dia berani mengakuinya. Yang ketiga, saudara, dia menerima Tuhan Yesus di detik-detik terakhir hidupnya. Ayat 42-43, setelah dia melihat siapa Yesus, menyadari kesalahan dirinya, maka langkah ketiga yang dia lakukan adalah minta permohonan kepada Yesus. Dia tidak minta banyak, dia tidak minta agar Yesus melakukan mujizat, dia tidak minta agar Yesus melakukan mujizat atau menurunkan dia dari salib, atau mengadakan perlawanan terhadap orang-orang yang menyalibkan. Tapi permohonannya sangat sederhana. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia hanya minta Yesus mengingat dirinya apabila Yesus datang sebagai Raja. Saya bertanya-tanya dari mana dia tahu bahwa satu hari nanti Yesus akan datang sebagai Raja. Berarti dia sudah tahu dari keyakinan orang-orang Yahudi bahwa Mesias akan datang sebagai Raja. Dengan kalimat ini berarti dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dia tidak sempat untuk dibaptis, tetapi dia percaya pada Yesus Tuhan. Maka jaminan yang pasti adalah keselamatan jiwanya. Saudara, jika hari ini engkau sadar
bahwa kita ini banyak kesalahan dan dosa. Datanglah kepada Tuhan Yesus, mintalah pengampunannya, izinkan Dia masuk di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan menerima pengampunannya. Hidup kita akan diperbaharui dan diberkati, dan masa depan kita dijamin olehnya sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati kita, tapi mari kita melembutkan hati kita agar kita menerima kehidupan yang kekal, menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu yang kami pelajari tentang seorang penjahat yang bertobat. Penjahat ini disalibkan bersama-sama dengan temannya dan dengan Yesus, karena mereka disalibkan, dihukum. Tetapi penjahat yang bertobat ini pada akhirnya dia sadar bahwa dirinya bersalah, dirinya berdosa, dan dirinya pantas menerima hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Tuhan, kami berdoa, di dalam hidup kami Tuhan, seringkali kami tidak menyadari atau tidak mau menyadari akan keberdosaan kami. Kami seringkali menutup mata terhadap kesalahan kami, tapi kami membuka mata terhadap kesalahan orang lain. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar dari sisi positif dari penjahat yang bertobat ini. Dia tidak mengejek Yesus, dia tidak menghina, dia tidak memprovokasi Yesus seperti temannya yang lain. Tetapi dia sadar bahwa dia dihukum memang sudah sepantasnya. Tuhan, kami belajar agar kami peka dengan suara Tuhan yang mengingatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk kisah pertobatan salah seorang penjahat ini, yang di detik-detik terakhir hidupnya dia memiliki kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan video ini. Kasih karunia dari Tuhan memberkati hidup saudara sekalian, dan biarlah saudara dilimpahi dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.